Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Gunawan, kelas 11 3 absen 17. Dan di video kali ini aku bakal melakukan sebuah video tugas refleksi praktikum kimia yang udah aku lakukan praktikumnya itu di tanggal 8 Agustus 2023. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang udah disediakan Bu Intan mengenai refleksi praktikum kimia. Sebelum saya menjawab semua pertanyaannya, saya mau mengasih tahu dulu bahwa video kali ini adalah video no cut atau semuanya jalan terus tanpa ada cut, agar apa yang saya omongkan ini, apa yang saya refleksikan ini menjadi lebih natural. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu praktikum apa yang dilakukan. Oke, jadi di praktikum tanggal 8 Agustus itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu mencampurkan dua larutan. Larutannya bebas, bisa pilih sesuai dengan kelompok ya, kita berkelompok ini praktikumnya. Dan praktikum yang kedua itu adalah, atau kegiatan yang kedua itu adalah mencampurkan kristal atau CuSO4 dengan salah satu larutan. Untuk larutan yang maksudnya untuk kegiatan yang pertama ini, larutan yang kita pakai itu kita harus cari dulu fungsinya buat apa bagi kehidupan kita, yang dimana di kelompok aku ini ngambilnya itu NaOH sama HCl, yang dimana fungsinya itu buat membuat garam dapur. Terus juga kita disuruh cari untuk mencari molnya sama volumenya. Kalau untuk molaritas itu udah ada di botolnya, botol zatnya, jadi nggak usah dicari lagi. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, deskripsi singkat dari praktikum yang dilakukan. Jadi yang pertama itu kita mendengarkan terlebih dahulu nih instruksi-instruksi yang dijelaskan oleh Bu Intan pada praktikum kali ini. Terus juga setelah itu kita dituntut untuk mencari kedua zat yang udah ditentukan oleh kelompok kita, yang udah disepakati juga oleh kelompok saya, yaitu ada Frey, Chelsea, sama Ica. Lalu yang kedua kita mencari alat bahan yang digunakan. Kelompok aku itu menggunakan alat bahan seperti gelas ukur, ada juga tempat buat naruh kedua zatnya, lalu juga ada tempat buat naruh zat yang udah tercampur itu, lalu juga ada pipet tetes buat ngambil zatnya, terus ada sendok juga mungkin buat ngaduk. Lalu setelah kita cari alat dan bahannya, kita cari dulu molnya, terus mau berapa banyak volume yang mau kita pakai, biar kita bisa mencari si molnya. Lalu kita mencampurkan kedua zat tersebut dalam satu wadah. Lalu untuk yang praktikum kedua atau kegiatan kedua, yang kristal dengan larutan pertama, dengan salah satu larutan itu, setelah dicampur nih atau dibakar, kalau kristal ini dibakar, itu setelahnya ditimbang kristalnya, lalu dicatat di buku buat nanti dimasukin ke laporan. Habis itu semuanya diberesin, alat bahan dimasukin, dicuci dulu baru dimasukin, zat-zatnya juga ditaruh lagi ke tempatnya. Itu juga semua kegiatan itu dikerjakan sambil divideokan ya, pakai HP divideoin semuanya. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang didapat sama praktikum? Jadi yang pertama itu adalah pastinya pengalaman baru. Kenapa? Karena saya ini baru pertama kali masuk lab kimia dan melakukan praktikum di sana. Bukan hanya aku aja, tetapi semua kelompok aku, ada Chelsea, Frey, Ahmad, Ica, itu semuanya baru pertama kali masuk ke lab kimia dan baru banget mengikuti praktikum kimia. Jadi kita semua di kelompok itu mendapatkan pengalaman baru. Lalu ada kerjasama juga, bagaimana caranya kita menyelesaikan praktikum ini dengan cepat, karena waktu yang diberikan itu juga sangat terbatas, hanya 2 jam pelajaran. Lalu ada juga kekompakan dan juga kelincahan ya, bagaimana kita mencari alat dan bahan yang kita perlukan, lalu juga zat-zat yang kita perlukan juga kita harus mencarinya dengan cepat,
sehingga kita dapat menyelesaikan dua kegiatan dalam praktikum tersebut dengan baik dan lancar. Tapi sayangnya kelompok aku, karena kita semua baru pertama kali masuk lab kimia dan baru pertama kali juga praktikum kimia, kita ini agak kesusahan dan mungkin menjadi lama dalam mencari alat dan bahan serta larutan yang akan dipakai. Lalu untuk pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda saat melakukan praktikum? Yang pertama, deg-degan ya pastinya. Kenapa? Karena baru pertama kali. Terus juga pusing. Kenapa? Karena penjelasannya dari Bu Intan itu terlalu cepat. Jadi kita tuh jadi bingung gitu mau ngakuin pertama kali itu ngapain dulu. Dan karena itulah waktu buat melakukan praktikum tuh sangat sedikit karena kita pakai buat bingung dulu gitu. Lalu yang ketiga itu adalah seru. Kenapa? Karena ini kita baru pertama kali dan kita tuh jadi bisa tahu kegiatan praktikum secara langsung tuh kayak gimana. Kan biasanya tuh sebelumnya kita tuh baru cuman lihat praktikum kimia itu kalau enggak ya cuman pas lewat lab kimia atau enggak ya lihat dari YouTube, dari Google, dan itu juga belum bisa dilakukan secara langsung. Jadi sekarang ini kita seru banget buat ngakuin praktikum karena itu. Oke, pertanyaan terakhir. Kesan selama melakukan praktikum. Yang pertama adalah pengalaman baru pastinya, terus juga menarik, dan yang terakhir ini adalah bisa tahu prakteknya secara langsung. Biasanya kan kita sebelum ini hanya belajar teori-teori aja, namun teori-teori tersebut ternyata sangat melengkapi atau sangat membantu kita dalam melakukan praktikum yang saya lakukan di tanggal 8 Agustus. Jadi karena di praktikum ini kita disuruh cari molnya, cari volumenya, buat mendapatkan si mol volumenya itu. Dan cara untuk mendapatkan molnya itu kan kita belajar dari teori. Dan teori itu sangat terpakai di praktikum sehingga nanti larutan yang kita campurkan itu tidak asal-asalan tapi udah dihitung secara manual. Dan tentunya kalau kayak begitu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin gitu aja sih video refleksi aku. Terima kasih.